Ya. Selamat siang untuk Ibu Bibi. Selamat siang, Ibu. Semangat ya Ibu. Iya, puji Tuhan, semangat. Oke Ibu. Ah, Sesuai dengan permintaan Ibu, untuk saya bisa mendampingi Ibu dalam pembelajaran di kelas. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita berdiskusi Ibu. Nah, Iya, ah, apa kemarin kita sudah tetapkan waktu dan saya sampaikan bahwa coba Ibu berikan saya perencanaan pembelajaran itu, perangkat pembelajaran maupun perangkat evaluasinya itu untuk saya lihat. Dan iya, semuanya Ibu saya lihat Ibu sudah melengkapi semuanya itu. Tapi saya mau tanya Ibu, iya. apakah uh, pembelajaran yang disiapkan ini adalah Ibu secara musyawarah kerja mata pelajaran ataukah Ibu menyusun sendiri begitu? Iya, baik Ibu. Jadi ini adalah bekal kemarin hingga saya mau menyampaikan untuk pembelajaran sebentar itu yang saya minta pendampingan dari Ibu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada materi pembelajaran teks fungsional. Iya, di bahasa Inggris kelas 9. Iya. Oke, baik. Uh, Walaupun sudah ada di dalam sudah ada di dalam perencanaan Ibu, tetapi supaya lebih fokusnya, kira-kira materi apa yang Ibu bawakan dengan mau di sini difokuskan kepada uh, metode metode Iya. pembelajaran ataukah model pembelajaran supaya sebentar dalam pengamatan saya itu saya terarah fokusnya pada penilaian Ibu seperti apa. Iya, jadi baik Ibu. Jadi pembelajaran saya ini yang saya mau terapkan ini pembelajaran berdiferensiasi ini terkait dengan pembelajaran teks fungsional dalam bahasa Inggrisnya itu, sehingga ada 3 item yang akan dipelajari sebentar, yaitu kartu ucapan atau greeting cards, pengumuman atau announcement, dan juga message atau pesan. Iya, seperti itu Ibu. Itu yang saya harapkan sebentar Ibu bisa melihat, memantau pembelajaran saya di dalam kelas untuk menjadi tujuan saya. Iya. Oh begitu. Ah, ah. Ah, Baik Ibu, kalau memang seperti itu untuk saya kepinginnya untuk melihat Ibu sudah Iya. menyusun secara bagus tentang langkah-langkah yang ada pada RPP ini. Tapi tujuan saya bahwa apa yang Ibu maksudkan itu dituangkan di dalam RPP itu apa sesuai atau tidak diharapkan untuk bisa Iya. membangkitkan semangat anak-anak ini Ibu. Jadi uh, jam keberapa Ibu yang untuk masuk di kelas ini? Ini sedikit lagi, sebentar jam istirahat masuk ini kita bisa mulai, saya bisa bersama Ibu untuk kita masuk ke dalam ruangan kelas 9 ini. Oke, Ibu. Mudah-mudahan sebentar antara saya dan Ibu itu adalah teman karena kita semua ini adalah guru. Tidak ada yang memisahkan bahwa saya ini Iya. supervisor, tidak usah, tapi anggaplah bahwa karena Ibu sudah meminta saya untuk mendampingi Ibu, jadi anggaplah saya ini sebagai teman sehingga Iya. dalam pembelajaran berlangsung itu Ibu tidak ada perasaan-perasaan bahwa oh saya ada sementara dinilai. Karena Iya. kebiasaannya hal seperti ini anak-anak juga merasa oh ada penilaian terhadap ibu begitu sehingga sebentar itu saya harapkan supaya komunikasi ibu dengan anak itu tidak terganjal dengan kehadiran saya. Oke Ibu, Ibu Iya. duluan 1-2 menit nanti saya akan menyusul ke sana. Iya, saya duluan ya Bu. Iya, saya ke sana. Iya. Baik Ibu, saya persilakan Ibu untuk bisa memberikan materi itu kepada anak. Oke, baik, terima kasih. Hello, good morning everybody. Good morning. How are you today? Yeah. Oke, baik. I'm well too. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta Anton untuk bisa memimpin kita dalam doa. Iya. Berdoa selesai. Ya. Baik anak-anak,
Masih ingat pembelajaran pertemuan kita minggu lalu tentang teks fungsional? Iya. Iya. Siapa masih ingat teks fungsional tentang apa ya pembelajaran di minggu lalu itu? Iya. Oh iya, tentang notice. Baik ya, tentang notice. Kalau Maria? Iya, tentang greeting cards juga. Oh iya, terima kasih. Baik anak-anak, jadi hari ini kita masih berlanjut dengan materi yang sama, yaitu teks fungsional pendek. Tetapi hari ini ada tiga teks fungsional pendek yang Ibu tawarkan ke anak-anak semua. Saya sudah tulis di papan, tinggal saja kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok dan anak-anak bisa memilih dari tiga materi ini. Mau didiskusikan yang mana, apakah dia greeting cards, ataukah announcement, ataukah dia message. Ya. Jadi dalam kelompok ini kita membaca teks yang berkaitan dengan greeting cards, juga berkaitan dengan announcement, dan juga berkaitan dengan message. Tujuan yang kita ingin capai pada kesempatan pertemuan ini adalah di akhir pembelajaran itu anak-anak semua sudah bisa membedakan yang pertama, notice itu seperti apa, greeting cards itu seperti apa, terus announcement, pengumuman itu seperti apa. Terus yang kedua, pada pertemuan ini juga dari teks yang sudah disediakan ini kita bisa membaca nyaring. Ya, membaca nyaring ini Ibu sebagai model, awalnya Ibu sebagai model, baru kita membaca nyaring bersama untuk memastikan apakah pronunciation atau lafal yang diucapkan itu benar atau tidak. Terus yang ketiga itu setelah pembelajaran ini artinya dia tujuannya ini tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Contohnya untuk greeting cards, ini tujuan jangka pendeknya bahwa anak-anak bisa membuat kartu ucapan. Ya, kartu ucapan, umpamanya kartu ucapan ulang tahun atau kartu ucapan kesuksesan seseorang, itu bisa dibuat dalam bentuk tulisan, terus bisa didesain. Ini untuk jangka waktu pendek ini, setelah ini masing-masing kita bisa tempelkan sebagai hiasan di kelas, sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi pada hasil yang berdiferensiasi. Jadi hasilnya nanti kita bisa jadikan ini sebagai pajangan di dalam ruang kelas. Terus kalau untuk jangka panjangnya itu bahwa dengan adanya pembelajaran hari ini tentang greeting cards, anak-anak bisa pada suatu saat nanti bisa menggunakan media Canva dalam pembelajaran IT, bisa menggunakan itu sebagai kreasi untuk bisa mendapatkan uang pada suatu saat nanti. Ya. Jadi kepingin atau tidak, senang atau tidak kalau tujuan pembelajaran bahasa Inggris hari ini sampai di situ. Oke, ya. Jadi ini tantangan yang kita harus benar-benar kita berpacu pada pembelajaran kali ini sehingga 3 tujuan pembelajaran ini bisa kita capai bersama. Baik, jadi kita bagi dalam kelompok 5 orang, masing-masing 5 orang. Jadi kita dalam ruangan ini ada 15 orang sehingga 3 teks ini masing-masing memilih salah satu untuk bisa kita diskusikan bersama. Iya. Jadi kelompok 1 kira-kira teks apa yang dipilih? Teksnya greeting cards, ya. Greeting cards untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 announcement tentang pengumuman. Kelompok 3 tentang message, iya. Jadi baik anak-anak. Selama ini sudah pernah dengar message atau tidak? Sudah. Iya, message artinya pesan, iya. Di handphone itu kita biasa dengar, coba buka message dulu. Nah itu. Walaupun itu hanya umpamanya jawabannya malam atau selamat pagi, itu namanya teks fungsional pendek yang bentuknya message. Terus ada juga mungkin kita akan lihat di halaman di papan pengumuman tentang pengumuman. Itu dalam 1 lembar itu juga kita tahu bahwa itu namanya jenis teks. Jenis teksnya teks fungsional pendek yang berbentuk pengumuman. Nah, pengumuman ini tidak hanya bentuk tulis, tapi juga bisa pengumuman bentuk lisan. Iya. Terus yang berikut adalah jadi greeting cards, announcement, dan message. 3-tiganya sudah ya. Jadi baik dari penjelasan singkat Ibu ini kita sudah bisa
menerjemahkannya ke tugas kita masing-masing, bahwa dalam kelompok ini kita akan belajar tentang isi teks fungsional pendek berupa greeting card seperti apa, announcement seperti apa, dan message seperti apa. Ya, kesempatan saya berikan untuk kita lihat mungkin 5 menit, kita 5 menit ya. Kita menggunakan 5 menit untuk kita bisa berpacu melihat jenis teks announcement seperti apa, message seperti apa, dan greeting card seperti apa. Sebentar kita berusaha untuk masing-masing perwakilan kelompok bisa presentasi membaca nyaring. Nanti baru kita semua yang lain, 2 kelompok yang lain bersama Ibu, kita menilai kelompok masing-masing. Iya, kesempatan saya berikan. Iya, baik. Iya, sudah ya? Oke. Sudah selesai. Sekarang saya minta kelompoknya Anton untuk membaca teks berbentuk tadi greeting cards ya, untuk Anton punya. Iya. Coba Anton baca sehingga kita lain bisa membuat penilaian apakah pronunciation atau lafalnya sudah tepat atau belum. Iya. Kesempatan kami berikan kepada Anton. Iya, kelompok Anton sudah selesai. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok Anton. Iya. Mungkin ada perbaikan dari kelompok 1 dan 2 tentang pronunciation atau lafal atau suara nyaring yang dibacakan ini, apakah sudah mendekati seperti apa? Saya berikan kepada kelompok 2. Iya. Oke. Iya. Maria dari kelompok 2 menyampaikan bahwa Anton masih terbata-bata ya. Ya, maklum bahasa Inggris itu tulisan lain, bacanya lain. Jadi ada kata-kata yang sulit tadi seperti apa, Maria? Iya. Oh iya, graduation itu kata graduation bacanya itu graduation, ya. Graduation, ya. Terus ada parafrasenya I'm proud of you, ya. Proud, kata proud. Dalam bahasa Inggris R tidak terlalu jelas, jadi I'm proud of you. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 sebagai evaluator. Mungkin Ibu memberikan penekanan sedikit, Ibu sebagai model membaca greeting cards ini. Supaya kita bisa ulang bersama-sama, ya. Ikuti setelah Ibu ya, supaya kalau memang merasa ada yang kurang pas, kita bisa langsung perbaikan. Ya, Dear Andra, congratulations on your graduation. Graduation, your hard work has been paid off. Ya. Kita underline, kita garis bawahi kata paid off. Ya. I'm proud of you. Ya. Wishing you are accepted in your desired school. Good luck for your studies. Intan. Iya. Baik, anak-anak sekalian, jadi ini tujuan pertama itu sepertinya yang tadi Ibu sampaikan bahwa kita bisa membaca nyaring. Ya, kita bisa membaca nyaring dengan lafal, intonasi, dan pronunciation yang benar. Ya. Jadi ini tentang greeting card sudah. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian terkait ini, materi ini. Iya. Sudah ya. Iya. Jadi untuk greeting cards ini dan juga lafal-lafal pembelajaran bahasa Inggris, intonasinya kita harus melatih bersama teman dan juga bisa melatih mandiri. Ada aplikasi di HP itu, ada kamus Android itu kita bisa baca, ada cara pelafalannya. Iya. Bisa ya? Oke, bisa. Baik, kesempatan saya berikan ke kelompok 2. Kelompok 2, iya. Kelompok 2 tentang announcement, pengumuman, iya. Kelompok 2 Maria. Iya, Maria membacakannya sudah. Kita tepuk tangan untuk kelompoknya Maria. Yang berikut ketiga tentang message. Iya, message ini pesannya, pesan ini lazim sekali kita dengar setiap hari, rupanya ini message tentang pesan. Jadi pesan ini juga bisa pesan lisan dan juga berupa pesan tulis. Iya, ada pesan tulis dalam tulisan yang manual, ada juga pesan tulis berupa pesan elektronik. Ini yang biasanya lazim kita gunakan setiap hari. Iya, jadi kelompok 3, Thomas silakan baca. Iya, iya, baik. Jadi Thomas punya juga tidak ada perbaikan terlalu banyak karena ini singkat sekali. Message ini lebih singkat ketimbang dengan greeting card dan juga announcement tadi. Jadi baik anak-anak, tugas yang ini yang tadi Ibu sampaikan itu bahwa kita bisa mendesain
kita bisa membuat satu tulisan tentang greeting ataupun tentang message ataupun tentang announcement, dan juga kita rancang dalam satu desain kertas yang bagus untuk menjadi proyek hasil karya kita hari ini tentang pembelajaran teks fungsional pendek. Kita akan tampilkan menjadi produk hasil dari pembelajaran hari ini sebagai karya kita kita pajang di ruang kelas ini. Baik anak-anak, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari materi tentang teks fungsional pendek ini? Apalagi tadi tentang greeting cards, bagaimana merancang suatu greeting card supaya untuk memberikan ucapan ulang tahun kepada pacar. Ya. Terus atau pada tema yang akan segera hadir ini adalah tema tentang pendidikan. Bagaimana bisa merancang kartu ucapan untuk hari pendidikan buat Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, atau untuk Bapak Ibu guru favorit di sekolah. Dan juga ada satu rencana yang masih satu kompetisi yang menjadi impian Ibu itu bahwa dengan memperoleh pengetahuan desain greeting cards ini, suatu saat nanti saya akan mungkin menemui di jalan Ibu, saya sudah menjadi seorang desainer, terutama tentang pembuatan poster-poster atau pembuatan kartu-kartu ulang tahun, kartu ucapan seperti itu. Jadi bagaimana pembelajaran Anda bagaimana merasa belajar hari ini bahasa Inggris dengan Ibu bagaimana? Oke, baik. Senang ya, iya senang. Oh iya, Thomas termotivasi, baik. Oke, Thomas termotivasi. Jadi baik. Terima kasih banyak karena sudah bersama Ibu untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris siang hari ini dengan semangat sekali. Dan masih ada pembelajaran berikutnya masih tentang teks fungsional pendek ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang brosur dan juga label. Ya, ini adalah bagian dari pembelajaran teks fungsional pendek. Saya harap bahwa kita bisa cari juga di Google ada tentang teks fungsional pendek ini. Ibu memberikan suatu harapan bahwa mungkin minggu depan itu kita sudah bisa masuk lagi itu. Saya harapkan bahwa anak-anak sudah ada persiapan satu jenis teks tentang teks fungsional pendek berupa brosur atau label. Iya. Jadi baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan saya minta kerelaan dari satu anak secara sukarela untuk memimpin kita dalam doa-doa penutup pada kesempatan ini. Nah, iya. Oh ternyata Maria, silakan Maria pimpin kita dalam doa. Oke, doa selesai. Iya, terima kasih. Selamat siang anak-anak sekalian. Selamat memasuki pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. See you next week. Baik Ibu Bibiana, saya sangat support untuk Ibu telah membawakan materi ini di dalam kelas dengan begitu semangat ya Ibu ya, dengan semangat. Semoga pembelajaran yang diberikan ini dapat paling tidak bisa bermanfaat untuk anak lah. Ada 3 poin yang tadi itu yang disampaikan kepada anak. Dia bisa membuat pesanan bahasa Inggris, dia membuat kartu undangan dengan yang satunya bahasa Inggrisnya tadi itu. Baik Ibu, ini merupakan pertemuan kita yang mana kita mau melihat berkomunikasi antara Ibu dengan saya tentang hasil pembelajaran di dalam. Nah, tujuannya ini bukan menilai Ibu, bukan menilai Ibu, tetapi hanya kita mau tahu keberadaan peserta didik yang ada di kelas itu dalam proses pembelajaran itu seperti apa, dan Ibu juga merasa bahwa memberikan materi kepada anak itu melihat dari hasilnya itu kesannya seperti apa. Baik Ibu, kalau saya bisa tanya Ibu, memang bahasa Inggris ini kan menurut kita semua tahu kita ini guru, walaupun di bidang profesi kita ini kan masing-masing, tetapi mereka ini kan belum dibekali dari dari SD, apalagi keadaan kita punya seperti ini. Kira-kira metode diferensiasi yang Ibu terapkan ini, menurut Ibu menggunakan model seperti ini, menurut Ibu seperti apa? Hasilnya seperti apa? Iya baik. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris
memang kita di SD tidak diajarkan, hanya saat tadi bahwa tingkatan kelasnya saya mengambilnya kelas 9 itu materinya seperti tadi itu pembelajaran teks fungsional pendek. Jadi ini saya sebagai role model. Iya. Saya pertama sebagai role model, sehingga ada lafal atau pronunciation, ada intonasi pembacaan bahasa Inggris yang tidak pas, saya perbaiki, sehingga mereka menirunya dari saya. Iya. Oh, begitu. Walaupun anak-anak juga punya referensi untuk kamus, kamus elektronik ya. Seperti itu, sehingga bahwa saya menawarkan ke mereka itu pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menawarkan mereka bahwa dari 3 topik atau materi yang diberikan itu mereka secara kelompok memilih. Iya. Mereka secara kelompok memilih. Jadi bahwa saya tidak bilang kita harus belajar ini dulu. Kelompok kita harus semua belajar ini dulu, tidak. Saya meminta mereka untuk memilih. Jadi ini juga Ibu terima kasih karena ini juga implementasi mungkin baru pertemuan kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya menganggap Ibu sebagai coach yang luar biasa, sehingga perlu pendampingan untuk memberikan penguatan kepada saya. Hanya saja bahwa karena latar belakang kita berbeda ya, jadi mungkin pembelajaran bahasa Inggris saya seperti itu ya, saya minta Ibu tadi mendampingi saya itu supaya melihat bahwa kira-kira kelemahan kekurangan saya itu seperti apa Ibu. Oh begitu. Sebelum saya memberi masukan-masukan dari Ibu, tapi saya boleh tahu, paling tidak kan dalam pembelajaran Ibu lakukan dalam kelas ini, kira-kira Ibu mengetahui sendiri dulu, mengevaluasi diri Ibu bahwa proses pembelajaran yang saya lewati ini nih, seperti apa? Apa sudah sesuai ataukah belum? Ataukah di antara sesuai dengan itu? Maksud saya begitu. Baik Ibu, jadi ini untuk pembelajaran bahasa Inggris memang tulis lain, baca lainnya. Jadi untuk bahwa ketika kita belum memberikan model. Jadi contoh satu kata tadi bahwa congratulation atau anak membacanya graduasi kalau sekarang sepertinya sudah dilasimkan di Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu agak sulit bacanya graduation. Iya, graduation. Jadi ini yang menjadi poin-poin sulit bagi saya, bahwa pada kesempatan seperti ini dalam nyata kelas maka saya harus mengulangi beberapa kali penekanan kata-kata sulit dengan lafal yang berbeda itu Ibu. Jadi banyak anak yang antusias untuk belajar, ada anak juga yang masih begitu-begitu. Jadi makanya saya meminta trik Ibu untuk bahwa bagaimana supaya mereka itu bisa istilahnya agak gregetan untuk belajar bahasa Inggris begitu. Baik Ibu, untuk trik ini kan kita ini kan basicnya berbeda. Saya dari basic saya IPA, Ibu yang basicnya bahasa Inggris. Saya boleh tahu kira-kira Ibu punya, kan tadi Ibu sampaikan bahwa ada yang dia mengerti, menulis benar, menglafalnya itu kan beda. Seharusnya kan seperti ini. Ada juga yang dia tidak terlalu aktif, tetapi mau saya tanyakan bahwa apa mungkin ada ini kan tadi di awal tuh Ibu sampaikan bahwa ini merupakan kelanjutan materi sebelumnya, ya Ibu ya, kelanjutan materi sebelumnya. Paling tidak materi sebelumnya ini kan ada kesenambungan dengan materi yang ada nih. Nah, mungkin bisa Ibu rancangan Ibu ke depan untuk membuat anak menjadi antusias, anak menjadi melakukan menerima pembelajarannya sesuai dengan harapan Ibu tuh, kira-kira solusi yang paling tepat untuk Ibu bisa merangsang mereka supaya mereka bisa belajar
mereka bisa aktif dan baik, merasa bahwa bahasa Inggris ini senang untuk mereka. Itu kira-kira Ibu rancangkan strategi yang tepatnya itu seperti apa? Jadi dari pengalaman tadi di dalam kelas pembelajaran itu, maka dalam benak saya itu bahwa saya pasti akan merancang akan dari materi yang akan dipelajari nanti di minggu berikutnya. Saya pasti sudah memberikan mereka satu tugas lanjutan tadi itu, dengan memberikan mereka penegasan bahwa tolong dilatih bagaimana membaca nyaring dengan lafal atau pronunciation atau intonation yang tepat dari materi yang disediakan untuk bisa dibawa, untuk bisa dibacakan pada awal pembelajaran sebagai kegiatan awal. Baik Ibu, jadi strategi yang rancangan yang Ibu mau lakukan untuk tindak lanjut seperti itu. Selain itu mungkin ada lagi Ibu, sebelum saya bisa memberikan penguatan sesuai dengan permintaan Ibu nih, bahwa saya bisa mendampingi Ibu. Selain itu merancang bahwa mereka harusnya membuat berlatih di rumah dan menghasilkan suatu karya, baik itu karya memesan atau membuat surat undangan, mereka harus pajang supaya Ibu tahu bahwa oh ini mereka sudah paham begitu. Mungkin ada yang lain lagi, rancangan yang lain lagi atau tindak lanjutnya ke depannya seperti apa itu? Iya. Atau hanya itu saja? Jadi untuk juga saya ingin membuat kesepakatan kelas supaya bahwa dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris memang setiap anak kita harus sepakat untuk membawa kamus. Iya, pada saat pembelajaran. Di mana-mana ya Ibu ya, harus membawa kamus ya. Kita hindari kata harus ini. Kesepakatan. Ya, baik Ibu, karena itu kan mereka saya dengan punya kebutuhan ya Ibu, tetapi kita sebagai guru memberikan motivasi mereka supaya mereka senang untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris ini kan bahasa internasional Ibu. Baik Ibu, kalau masukan saya sesuai dengan kebutuhan Ibu bahwa mau ada kamus. Tapi anak-anak kita ini depo orang tua beli kamus, tetapi dia tidak memanfaatkan kamus, hanya pelengkap saja seperti itu. Jadi kalau Ibu meminta masukan dari saya, berarti saya boleh memberikan masukan, dipertimbangkan. Apa ini sesuai dengan kebutuhan Ibu untuk memberikan pelajaran ke sana atau tidak. Dengan melihat kesulitan anak seperti itu, maka masukan saya bahwa mereka tiap hari, sesuai dengan pengalaman mereka di rumah, mereka tiap hari boleh menawarkan mereka bahwa satu hari cukup di rumah cukup menguasai 5 kosakata barangkali, supaya berkelanjutan toh Ibu. Mungkin di rumah dia mau masak, dia menggunakan alat apa saja, diminta untuk sehari-hari kalau dia mau, saya makan pakai sendok dengan piring dengan ini, berarti kemungkinan tiap hari dilakukan seperti itu, berarti nasi bahasa Inggrisnya rice, piring bahasa Inggrisnya apa, terus ini ada undangan yang masuk nih, itu bahasa Inggrisnya apa, mungkin Ibu meminta masukan dari saya seperti itu. Terus yang kedua Ibu, antusias dan tidak antusias itu memang yang dulunya bahwa itu sangat tergantung pada bagaimana kita guru memberikan pola. Tetapi dengan pembekalan kita yang kita sama-sama, Ibu juga sebagai guru penggerak, saya sebagai PPG, praktik pengajar, itu bahwa kita mau menggali informasi itu dari mereka, bahwa mereka punya kebutuhan itu seperti apa. Jadi kebutuhan dari anak itu seperti apa, kebutuhan dari ibu itu seperti apa, kan guru dengan siswanya. Jadi saya minta supaya kita lebih fokus pada kebutuhan anak, sehingga pembelajaran itu bisa senang. Tetapi bukan berarti Ibu saya tidak mau ikut ini bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris sulit. Mungkin dengan mencari trik yang lebih bagus lagi sehingga kebutuhan mereka tentang bahasa Inggris ini bisa terpenuhi, sehingga Ibu bisa merancang suatu strategi itu lebih bagus lagi ke depan. Terus
terakhir Ibu, saya boleh tahu bilang penilaian itu untuk Ibu lakukan itu apa dari hasil prosesnya saja tadi toh Ibu. Sedangkan dalam bentuk pertanyaan yang setelah selesai pembelajaran baru dilakukan itu kan tidak. Apa ini hanya itu saja ataukah mungkin penilaian yang lain lagi yang Ibu ambil dari pembelajaran ini? Penulisan katanya juga tepat. Perhatikan juga dengan pengucapannya, pronunciation-nya. Saya tidak dengar, Ibu. Jadi tadi di dalam praktek pembelajaran tadi juga setelah membaca wacana dan mempraktekkan dengan membaca nyaring juga ada pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan untuk bisa dijawab sebagai penilaian. Okay. Terus ada penilaian hasil yang dipajangkan itu proyeknya itu dipajangkan di ruang kelas itu juga menjadi bagian dari penilaian saya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan memberikan terbaik untuk peserta didik dan kita berkomunikasi seperti itu. Terakhirnya saya boleh tahu bahwa tadi kan refleksi untuk anak. Sekarang mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu bisa kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu jalankan ini mungkin ada kekuatan atau kelemahan daripada Ibu sebagai bahan untuk kita diskusikan untuk penguatan Ibu ke depan. Iya, Ibu. Jadi untuk tadi saya merasa bahwa banyak kelemahan yang saya alami dan yang saya lakukan baik secara sadar mungkin juga secara tidak sadar karena memang saya belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Jadi di anak-anak juga pasti mereka mengalami hal yang sama dan di saya juga merasa bahwa mengalami kekurangan pembelajaran berdiferensiasi sehingga penguatan dari Ibu itu menjadi bekal saya untuk berubah pada pembelajaran berdiferensiasi pada kelas-kelas berikutnya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Bibi. Kita sudah berkomunikasi cukup panjang lebar. Saya harapkan kita semua Ibu juga mengharapkan, saya juga mengharapkan bahwa pembelajaran ke depannya ini dapat merubah ada perubahan peserta didik untuk dia lebih mencintai bahasa Inggris, lebih memperdalam lagi bahasa Inggris. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita tidak usah memaksakan mereka untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi dengan strategi kita, dengan proses kita, dengan strategi kita yang kita berikan kepada anak, itu mereka dengan sendirinya bisa membantu kita atau dengan sendirinya mereka berminat dengan bahasa Inggris karena setahu saya bahwa bahasa Inggris dan matematika itu banyak anak yang tidak mau meminati. Tetapi dengan model yang Ibu gunakan ini mudah-mudahan termotivasi sehingga pembelajaran Ibu di kelas itu bisa menyenangkan untuk siswa. Ya itu yang mungkin penguatan dari saya Ibu. Terima kasih. Mungkin saya juga memberikan umpan balik kepada Ibu menilai saya bahwa dalam berkomunikasi antara kita berdua ini kira-kira Ibu punya penilaian terhadap saya seperti apa? Terima kasih banyak Ibu Justina, luar biasa sekali pendampingannya kali ini. Saya harap bahwa pada pertemuan berikutnya ada pendampingan yang saya inginkan Ibu bisa hadir kembali di tempat saya. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Akhirnya selamat siang untuk Ibu Bibiana. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih. Amin, amin. Sekarang masuklah pada sesi berikut yaitu pengamatan dari pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Kletus. Baik Ibu, selamat siang. Yang saya lihat ini dua-duanya super semangat sekali sebagai coach yang suaranya Pak? Oh iya, kalau pengamatan saya dua-duanya sangat semangat. Yang sebagai supervisi dan yang disupervisi luar biasa. Terus pertanyaan untuk menggali dari
calon guru penggerak juga bagus. Terus respon guru penggerak juga bagus, ya. Sehingga ke depan menjadi pembelajaran untuk kita semua di dalam bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kletus yang sudah memberikan support untuk Ibu Bibi dengan sebagai guru penggerak, dengan saya sebagai praktik pengajar. Yang kedua, saya berikan kesempatan kepada Pak Budiana untuk bisa mengomentari ini. Hebat. Sangat luar biasa Ibu Maria Justina dan Ibu Diana, menjadi sangat kompak ya. Nah, kompak meskipun ini kan tidak disetting, jadi memang betul-betul alamiah. Jadi Ibu Justina berperan sebagai guru yang sangat luar biasa. Kenapa saya anggap sangat luar biasa? Karena Ibu Diana yang menawarkan diri bahwa beliau ingin meningkatkan kompetensinya di berdiferensiasi kan gitu ya. Langsung menawarkan dengan beraninya dia menawarkan kepada supervisor yaitu Ibu Justiana, dan Ibu Justiana juga harus merespon dengan positif. Dan itu langsung ditanggapi memang Bu. Jadi memang kalau ada guru semacam itu guru yang sangat luar biasa bagi saya. Itu kita harus respon memang, dan ketika kita sudah ada teman yang begitu, sudah jangan mikir yang lainnya lagi. Itu kalau saya, Bu. Jangan mikir tentang administrasi dan yang lainnya. Kita fokus pada yang dia punya. Karena ini permintaan salah satu guru yang sangat luar biasa. Nah, kita sudah fokus memang pada mungkin kalau persiapan debat saya seperti apa, barangkali itu yang perlu kita tanyakan. Nah, itu barangkali dari saya mungkin itu. Kemudian alur Tirta tadi juga sudah mengalir dengan bagus, dengan konsep Tirta dan sekaligus paradigma supervisi coachingnya sudah masuk. Nah, mungkin itu saja. Makasih Bu. Ya, kembalikan. Oke, terima kasih Pak Budiana yang telah memberikan support kepada Ibu Bibi, begitupun pada saya. Terima kasih banyak untuk Bapak berdua. Semoga ke depannya kita saling silaturahmi lagi, saling bertemu kembali, saling menerima dan memberikan informasi kepada di antara kita semua. Terima kasih dan selamat siang.